Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku. Jadi guys, hari ini aku akan bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dialami oleh seorang lelaki dengan nama samaran Abi. Pada tahun 1980-an, Abi ini bersama beberapa orang kawannya bekerja masuk hutan di Kalimantan. Mereka masing-masing membekal hanya untuk sekali makan, yaitu pada waktu makan siang. Sekitar jam 1 tengah hari, Abi ini berpisah dengan kawan-kawannya. Dia seorang diri menjadi rotan ke arah yang agak jauh dari kawannya. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik dari balik semak-semak. Keluar seekor beruang berukuran besar. Abi terkejut. Beruang itu beringas seperti mau menerkam, sehingga Abi pun panik dan berlari ketakutan. Abi berlari kencang menjauh beruang tadi hingga ketika dia berhenti, barulah dia menyadari kalau dia sudah tersesat di tengah hutan. Abi pun mencoba memanggil kawan-kawannya, tetapi tak ada sahutan sama sekali. Sadarlah Abi kalau dia benar-benar tersesat di hutan. Dia mencoba berjalan ke sana kemari mencari jalan pulang, namun usahanya sia-sia. Tak terasa hari sudah menjelang malam, dia pun harus bermalam di hutan seorang diri. Kawan-kawannya pun mencari Abi sampai malam hari, namun mereka tak menemukan dia. Keesokan harinya, ada banyak warga desa yang ikut pencarian, namun si Abi belum juga diketemukan. Setelah lebih dari 2 hari, Abi tidak diketemukan. Keluarga Abi meminta bantuan kepada orang Dayak non-Muslim. Orang Dayak ini mengadakan acara balian. Mereka memanggil roh gaib dan memerintahkan roh gaib ini melihat keberadaan Abi di tengah hutan dan menolongnya keluar dari sana. Pada malam hari menjelang berangkatlah roh gaib itu mencari Abi ke hutan. Si Abi ini mendengar dari kejauhan ada suara musik orang balian perlahan-lahan semakin jelas dan semakin mendekat ke arah Abi berada. Abi mengira kalau suara orang balian itu adalah roh gaib yang kebetulan lewat. Dia pun merasa takut diganggu, kemudian dia membaca doa seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Terakhir dia membaca ayat kursi berulang-ulang dan sebanyak-banyaknya. Kemudian suara balian yang tadi kian mendekat kini nampaknya mulai menjauh dan akhirnya menghilang. Abi pun merasa lega. Kini roh gaibnya udah tidak ada. Dia sudah pergi jauh. Begitu pikir Abi. Orang Dayak yang dirasuki roh gaib mengatakan kepada keluarga Abi kalau dia sudah melihat keberadaan Abi di tengah hutan. Namun dia tak dapat mendekati Abi, apalagi menolongnya, karena di sekitar tempatnya Abi berada di sekeliling oleh pagar api yang sangat panas, dan dia merasa tak mampu melewati api yang memagari tubuh Abi. Dia mengatakan kalau Abi salah paham, sehingga dia menggunakan doa-doa orang muslim untuk mengusir kita. Terpaksa misi kita gagal. Begitu Dayak non-muslim ini memberi laporan kepada ayahnya Abi. Orang tuanya Abi pun meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabatnya orang Dayak itu karena Abi salah paham. Orang Dayak non-muslim itu pun baik hati. Dia memaafkan keluarga Abi atas kesalahan pahaman Abi. Orang tuanya Abi mendatangi lagi seorang nenek dari kampung tempat tinggal kami. Mereka meminta bantuan pada si nenek, yang konon katanya bisa membantu dengan cara memanggil jin Islam penunggu makam Datuk Syekh Muhammad Arsyad yang berada di Kalimantan Selatan. Dan pada malam berikutnya Abi mendapat bisikan kalau ada seorang yang memanggil namanya dan menyuruhnya menyusuri sungai ke arah hilir. Keesokan harinya Abi pun mencari sungai dan berhasil. Dia pun menyusuri sungai ke arah hilir dan bertemu dengan pondok kosong tak ada penghuninya. Dia menunggu hingga sore hari, baru orang penghuni pondok pulang. Dari tempat bekerja mereka di tengah hutan yang agak jauh dari pondok, Abi merasa lega. Dia pun mengatakan pada mereka kalau dia hampir seminggu tersesat di pulau hutan. Orang-orang penghuni pondok merasa kasihan kepada Abi. Abi disuguhi makanan dan minuman. Setelah kenyang, Abi tertidur pulas sampai besok bangunnya pun terlambat. Siang harinya, Abi diantar ke kota Muara Tewe dengan menggunakan klotok. Kemudian Abi dijemput oleh keluarganya yang berada di pedalaman sebagai Sungai Tewe, dan ternyata Abi tersesat dari wilayah hutan di Kecamatan Tewe Timur dan ditemukan di wilayah Kecamatan Lahey. Entah berapa kilo luasnya hutan yang dijelajahi selama beberapa hari, dan alhamdulillah dia selamat berkat pertolongan Allah Ta'ala. Oke guys, nah sampai di sini dulu ya kisahku hari ini, dan juga terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe ya channel aku. Dan jangan lupa juga klik notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita atau konten lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.